Seminggu setelah gempa yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, masih banyak di antara para pengungsi yang bertahan di tenda-tenda pengungsian. Harus makan, mandi, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari di tenda dengan segala keterbatasannya itu, membuat para pengungsi pun mulai mengeluhkan sakit. Lantas, seperti apa penuturan para pengungsi yang ditemui langsung oleh tim intens investigasi di tenda pengungsian? Dan penyakit seperti apa yang mulai dirasakan oleh para pengungsi? Ya, tidak hanya menurunnya kondisi kesehatan para pengungsi yang harus bertahan di tenda pengungsian yang penuh dengan keterbatasan. Selain itu, persoalan makanan pun juga terlihat di dapur umum yang tidak kalah memprihatinkan. Ya, kondisi mengkhawatirkan inilah yang membuat banyak artis termasuk pengacara Deo Lipa serta Ozzy Syaputra untuk terjun langsung ke lokasi gempa dan memberikan berbagai bantuan mulai dari makanan, sarung, hingga kaos dari pengusaha Aji Krishna. Seperti inilah kunjungan Deo Lipa dan Ozzy Syaputra ke tenda-tenda pengungsian korban gempa Cianjur. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat memang menjadi sebuah bencana mengejutkan di penghujung tahun 2022. Merusak bangunan, tempat tinggal hingga ratusan nyawa melayang akibat tragedi tersebut. Kini, seminggu berselang pasca gempa tersebut, masih banyak di antara para pengungsi yang bertahan di tenda-tenda pengungsian. Tidur di sebuah tanah lapang dengan hanya beralaskan kain seadanya dan hanya dipayungi beberapa terpal. Kondisi inilah yang terjadi kepada para pengungsi yang tinggal di beberapa area pengungsian gempa Cianjur, Jawa Barat. Kondisi ini pun bahkan bisa diperparah jika hujan turun di area tersebut yang membuat para pengungsi dibuat kebingungan dengan tenda-tenda yang tidak bisa menampung bobot hujan. Dan seperti inilah kondisi tenda-tenda pengungsian saat tim intens investigasi pun terjun langsung ke lokasi gempa Cianjur serta melihat kondisi terkini para pengungsi di tenda.
inilah pemirsa tempat pengungsian yang berada di salah satu kampung kembali. Disinilah suasananya tempat tinggalnya untuk sementara kalau malam hari. Oke pemirsa, inilah dapur umumnya yang berada di kawasan Cianjur untuk sementara, yaitu di pinggir-pinggir Ruko ya. Cianjur kota nih pemirsa. Pemirsa, inilah tenda-tenda tempat masyarakat mengungsi. Inilah tenda-tendanya kalau di siang hari pemirsa. Ini juga tenda pos, juga bisa dibikin tenda pemirsa. Penelusuran tenda-tenda tempat pengungsian pemirsa. Kondisi yang cukup memprihatinkan ini memang harus dihadapi oleh para pengungsi setiap harinya selama kurun waktu seminggu terakhir ini. Harus makan, mandi, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari di tenda dengan segala keterbatasannya itu membuat para pengungsi pun mulai mengeluhkan sakit. Di antaranya adalah gejala infeksi saluran pernafasan atau ISPA, batuk, flu dan juga diare. Lantas, seperti inilah penuturan para pengungsi yang ditemui langsung di tenda pengungsian. Sebetulnya setelah terjadi bencana alam yang tadinya tidurnya di rumah di kasur, sekarang tidur di tenda bersama rekan-rekan atau tetangga yang lain yang kena bencana. Tapi mudah-mudahan kita semua selamat dan diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat, intinya semua dan sehat. Alhamdulillah kalau tidur walaupun di luar nyamuk tidak begitu banyak karena mungkin cuaca agak sedikit hujan ya. Kadang jadi nyamuk tidak terlalu banyak. Cuma tetap kedinginan ya, tetap kedinginan pasti karena tidurnya di luar. Oke ya Pak. Oh ini ya. Sayuran hasil donasi dari petani kebun. Petani kebun. Bahan-bahan lain seperti ikan, ya. Kita lihat dapur umumnya ya Pak ya. Kita mari lihat ke dapur umumnya. Inilah pemirsa kayak begini ya dapur umumnya nih. Oh iya Bu. Masak bersama-sama untuk nanti makan bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini mudah-mudahan mulai hari ini, detik ini kita reda, mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana alam. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Siap. Kita masuk di dalam tenda ini ada bapak-bapak yang lagi sakit. Kita dilihat ya yang bapak-bapak yang sakit ini. Punten Bapak, assalamualaikum. Kumaha Bapak? Alhamdulillahnya Bapak. Bapak teh tedamang Pak? Kita stroke. Oh, stroke-nya Bapak. Jadi Pak Opi ini udah lama Pak Opi ininya Sakitnya. Udah berapa tahun? Udah lama sekali. 10 tahun ya. Terus selama pasca gempa ini jadi dia tidur di rumah Pak Opi. Tidurnya di sini itu di tenda di pengungsian. Oh, begitu tiap hari jadi di tenda ya. Ya. Oke, pemirsa inilah Bapak ini yang terbaring sakit pemirsa. Ya, terima kasih ya Pak Opi ya. Kebetulan suami saya terkena tipes, anak saya panas. Anaknya yang mana nih Bu? Yang ini. Oh, yang ini ya Bu ya. Ini lagi sakit Bu sekarang. Ya panas. Terus kebetulan kalau yang
tua-tua itu sakit kaki. Sakit kaki karena kenapa itu Bu? Kok bisa Nggak tahu sakit? karena kenapa, nggak tahu efek kedinginan, nggak tahu emang rematik, nggak tahu apa. Oh, gitu Belum ya. diperiksa. Oh Terus begitu. kebanyakan anak-anak yang masuk angin, pada muntah-muntah sama BAB. Di sisi lain, menurutnya kondisi kesehatan para pengungsi tidak jarang disebabkan karena kebersihan di area tenda pengungsian. Dan seperti inilah gambaran dapur umum di area pengungsian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain menurunnya kondisi kesehatan para pengungsi korban gempa Cianjur yang harus bertahan hidup di tenda pengungsian yang tidak layak, di sisi lain, untuk persoalan makan, kondisi yang sama pun juga terlihat di dapur-dapur umum yang tidak kalah memprihatinkan. Seperti inilah kondisi dapur umum di tenda pengungsian gempa Cianjur. Bapaknya lagi tidur, saya lagi nonton TV sama anak, tiba-tiba terasa guncangan, langsung pas mau berdiri langsung ambruk aja gitu. Iya, anak ketimbun, bapaknya lagi tidur ya saya panggil-panggil, saya itu-ituin aja. Ketimbun kan, saya pindah-pindahin itu tembok-tembok, tapi alhamdulillah anak sampai ketemu. Si bapak juga bisa keluar, saya bisa keluar. Saya mengharapkan bantuannya sedikit demi sedikit, semampunya ya Pak ya, saya menunggu gitu. Soalnya saya juga ini lampu belum ada, kan ketimbun, air nggak ada, yang saya butuhkan saya ngikut ke tetangga sekarang. Inilah pemirsa tempat pengungsian yang berada di salah satu kampung kembali. Disinilah suasananya tempat tinggalnya untuk sementara kalau malam hari. Oke pemirsa, inilah dapur umumnya yang berada di kawasan Cianjur untuk sementara, yaitu di pinggir-pinggir ruko ya. Cianjur kota nih pemirsa. Di sisi lain, selain orang dewasa, beberapa penyakit pun juga mulai dirasakan oleh anak-anak yang tinggal di area tenda pengungsian. Salah satu ibu bahkan mengeluhkan anaknya yang acap kali menderita demam, batuk, pilek, hingga gatal-gatal karena kurangnya air bersih dan juga kondisi mereka yang harus tidur di alam terbuka. Kalau dibilang trauma, tiap ada getaran kan dia langsung ngumpet langsung. Ya pagi belakangan ini kan juga masih susulan ada terus Pak ya? Iya masih ada. Susulan terus ada emang. Baju nih kemarin ini dapat. Ini belum ganti-ganti situasinya. Oke pemirsa, selamat sore. Inilah kami menjumpai lagi seorang yang ada di tenda penampungan atau tenda-tenda darurat. Kita tanya semua derita atau penyakit yang diderita saat ini nih pemirsa. Oke, assalamualaikum. Salam. Oke, Ibu punten ya bade tumaros ya. Selama tinggal di tenda darurat ini ya kayak begini ya kan. Nah itu apa aja sih Bu yang selama ini diderita buat bagi anak-anak juga bapak-bapak atau ibu-ibu? Keluhannya sih anak-anak pada demam, terus ada batuk juga sama pilek, gatal-gatal. Gitu aja Pak. Oh gitu ya. Iya. Hanya itu. Iya. Nah ini katanya di sini ada yang lagi sakit ya? Iya. Oke. Oh yang di belakang ini ya. Oh, oke.
Sama Bapak siapa, Pak? Punten Naros. Pak Tatang. Pak Tatang selama ini sakit apa sih, Pak? Oh, stroke. Ya. Terus Oh, kurang bergerak. Tapi sakitnya udah lama ya, Pak? Oh, udah setahun ya. Oh, ya gitu ya. Oh, oke Pak, semoga cepat sehat ya Pak ya. Kami doakan semoga Bapak sehat. Gitu, semoga di luaran sana ada orang yang simpatisan ya ke Bapak. Mudah-mudahan kita doakan aja ya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kondisi mengkhawatirkan inilah yang membuat banyak artis pun termasuk pengacara Deo Lipa dan aktris senior Ozzy Syaputra untuk terjun langsung ke lokasi gempa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ya, kondisi yang memprihatinkan inilah yang membuat para selebriti hingga publik figur seperti Ozzy Syaputra serta pengacara Deo Lipa Yumara terketuk pintu hatinya untuk turun langsung ke kawasan gempa. Datang memberikan sumbangsi bantuan juga penghiburan. Akhir pekan kemarin, Ozzy dan Deo Lipa Yumara mulai berbagi bantuan makanan hingga sarung untuk para korban. Selain itu, Deo Lipa pun juga sempat berkunjung ke sebuah pesantren yang menjadi korban dalam keganasan gempa berskala 5,6 skala Richter ini. Dan seperti inilah aksi yang dilakukan oleh Ozzy dan Deo Lipa. Kami ke sana dalam rangka ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini ya memang kita ada 4 mobil yang berangkat ke sana dan kami dengan tim ya. Di sana juga ada keluarga kita nih, keluarga dari tim juga ada di Cianjur karena kena musibah juga. Nah, kita harapannya akan pergi ke pusat di mana kerusakan terjadi sehingga bisa memberikan bantuan langsung kepada teman-teman di sana dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nggak besar tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini semua lancar kita di perjalanan. Teman-teman silakan doakan kami juga lancar di perjalanan dan sampai di tujuan juga dengan selamat. Mudah-mudahan di sana juga diterima dengan baik oleh teman-teman yang di Cianjur karena mereka juga sudah koordinasi, sudah menunggu bantuan dari kita. Ini ada beberapa baju ya Bang, pakaian ya Bang? Baju, pakaian buat sehari-hari buat. Ya, jadi ini pemirsa, ini adalah sumbangsi dari Pak Haji Krisna berupa baju-baju, pakaian, dan mungkin celana juga ditumpukan sini. Mungkin beserta sarung ya. Kita belum tahu, tapi mudah-mudahan ini sumbangan ini sedikit menjadi berkah. Amin. Sedikit ya, menjadi berkah buat kita semua yang di sini supaya kita juga tetap terjalin silaturahmi dan kemudian yang mengalami musibah juga merasa mendapatkan simpati dan empati dari banyak masyarakat. Ada Bang Ozzy Syaputra. Berkesempatan kemari Pak. Ya, alhamdulillah. Itu Bang Ozzy Syaputra. Saya ucapkan terima kasih karena pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Pondok pesantren Al-Mutmainah. Warga kami di sini 2 RT 200 kakak pondok pesantren yang di sini 8 tenda, 800 warga ya, dari beberapa pos. Iya, ada 8 titik gitu. Mohon doanya ya. Kita bantu doanya. Ya. Jadi ini tadinya rumah ini. Apa rumah? Nah, Totora Majisarin. Gitu ya. Ya, kemudian ambruk dia. Tapi belum tidak ada korban ya Pak. Kebetulan habis ngaji anak. Mari pemirsa kita lihat di belakang kamera ini, silakan. Nah, ini adalah salah satu gedung tadinya berdiri megah.
Kemudian ambruk nih, ini adalah gedung majelis taklim. Biasa tempat pengajian di sini Pak ya, sama pertemuan ya. Silakan Pak, cerita dulu Pak. Alhamdulillah kejadian kemarin, alhamdulillah anak santri hanya 7 orang yang patah tulang. Iya. Alhamdulillah selamat lah, untung kalau kata orang Sunda, untung baru patah tulang gitu. Yang lain kan meninggal, dan warga kami di sekitar Pondok Pesantren Al-Mutmainah 7 orang yang meninggal lagi sholat Pak. Di sekitar pesantren. Ya, nah ini sebuah kamar yang terbuka kemudian. Kamar. Ya. Ini satu keluarga aman Pak. Alhamdulillah. Yang penting nyelamatin jiwa aja kan. Nah, ini harusnya ada tangga juga Pak. Ini tangga ya. Bisa yang di sini apa? Oh ya. Hancur ini. Ini rusak banget ya Pak. Parah ya Pak. Kegembiraan dari warga yang terdampak gempa dengan datangnya Bang Ozi Saputra juga dan kami juga ini. Nah ini ada secara simbolis kita menyerahkan bantuan ya. Di RT mana nih Pak? RT 1 2. RT 1 RW 2 4 RW 4 ya. RT 1 RW 2. Iya. RW 4 gitu. Boleh ya lihat-lihat ya keadaannya ya. Waduh, dedek kecil cakep banget. Aduh, kalau terjadi pada saya belum tentu bisa seperti mereka. Mudah-mudahan semuanya sehat, keluarga Cianjur pulih kembali. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Ozi Saputra dan pengacara Deo Lipa. Bantuan berupa kaos juga diberikan oleh pengusaha asal Bali Aji Krisna yang merasa terenyuh dengan penderitaan para korban gempa Cianjur. Oh, Bapak Ceceng Manap. Ini dari KRT-an berapa, Pak? RT 02 RW 06. Oke. Ini Pak ada bantuannya Pak ya, ala kadarnya dari kami. Tolong diterima ya Pak. Terima kasih banyak semuanya. Terutama untuk Bapak Aji Krisna. Oke. Manfaat dan berkah semuanya. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak. Oke pemirsa Silet, inilah tenda pengungsian yang berada di Kampung Pojok RT 4 RW 6 Cianjur. Nah inilah pemirsa keadaannya kayak begini ya, mengeriung ria pemirsa. Nih silakan. Diterima. Ya, saya ini nerima nih bantuan. Dengan siapa dulu Bapak? Saya ini langsung dari Bapak RT-nya 04. Namanya? Namanya Bapak Wahyu. Oke ya Bapak Wahyu, terima kasih. Ini ada sumbangan sedikit ya. Mohon diterima dan dibagi-bagi aja ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya semuanya ya. Yuk, makasih. Sama siapa Pak? Sama Bapak Ijah Kata Rustandi. Oke, sama Bapak Ijah ya. Bapak Ijah ini ada bantuannya dari kami. Semoga bermanfaat lah gitu kan. Mohon diterima bantuannya, silakan. Terima kasih atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi kami dan kami doakan yang ngasih semoga panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Amin. Oke, makasih ya Pak. Siang-siang kalau begini gimana rasanya sih Bu di bawah tenda? Ya begini saja Pak, mana panas, nungguan Gitu ya. bantuan belum datang-datang. Oh gitu. Ya udah Bu, diinin aja. Sama ibu saya ini udah tua lagi. Oh gitu. Ada kaos juga ada. Oke. Semoga rezeki Pak Haji Krisna lancar. Oke. Keluarga diberikan kesehatan, sukses. Amin. Amin. Ini Bu, saya mau tanya juga ya Bu, apa aja sih Bu saat ini yang dibutuhkan sama Ibu? Sekarang kan di sini banyak balita ya Pak. Oh iya betul. Ini balita ini butuhkan susu, kayak jompo gitu, tenda juga Pak. Kami tenda kami di sini apa adanya Pak. Bikin sendiri. Oh mandiri ya Bu ya? Iya mandiri. Ya.
Ya mudah-mudahan ya Bu ya, kita nanti semoga aja ada orang yang ikhlas hati, orang yang berdonasi, semoga aja mendapatkannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya atas ininya Bu. Iya. Pokoknya apapun itu, gue turut berbelasungkawa, gue turut berduka atas musibah gempa yang terjadi di Cianjur. Ya mudah-mudahan bencana ini bisa membuat saudara-saudara kita di sana menjadi manusia yang lebih kuat. Mudah-mudahan juga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Allah. Ya doanya harapannya semoga Indonesia kita semuanya aman, kita bisa kerja, cari makan untuk keluarga, semuanya sehat dan dijauhkan dari musibah yang macam-macam ya teman-teman ya. Amin. Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.